Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meminta kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tetap bersikap netral dan tidak merambah ke dunia politik. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumsel masa bakti 2020-2025 di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel Selasa 28 Juli 2020. Pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Selatan masa bakti tahun 2020 sampai 2025 resmi dilantik. Dalam pelantikan yang dipimpin langsung Ketua Umum IPHI, Haji Ismet Hasan Putro ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Ketua IPHI Sumsel yang baru dilantik, Ahmad Najib, mengatakan IPHI yang jumlah anggotanya saat ini sudah lebih dari 10 juta orang di Indonesia sangat mampu menjadi partai politik besar di Indonesia. Namun dia memastikan bahwa IPHI merupakan organisasi umat. Yang bersifat bukan non-politik, artinya organisasi wadah silaturahmi ya, dengan selama jemaah yang sudah menunaikan ibadah haji, artinya kalau bahasa sekarang alumni haji itu cukup besar ya, artinya kepedulian terhadap umat itu potensinya besar. Karena yang haji ini kan rata-rata orang-orang yang sudah punya kemampuan. Nah, bagaimana kemampuan ini untuk menjadi kekuatan yang digunakan membangun umat. Nah, IPHI sebagai organisasi yang bersifat persaudaraan tadi, tentunya harus 3 program. Yang paling pertama adalah kami akan melakukan inventarisasi. Yang sekarang saja sudah dapat data 74.000 lebih. Dari 2008, bahkan dari sebelumnya, jadi ratusan ribu tuh. Nah, kalau itu kita data, baik itu bersifat kartu anggota, kemudian nanti diberikan sertifikat untuk ke depan, tahun ini tadi sudah diberikan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan adanya penundaan haji, batal berangkat tahun ini, tentunya kita melihat ke depan, prioritas mereka-mereka yang sudah ini dengan Kementerian Agama. Menurutnya, keberadaan IPHI bukan hanya sebatas membantu keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci, tapi harus menjadi organisasi yang bisa menggerakkan perekonomian nasional. IPHI sebagai organisasi kemaslahatan untuk umat, bagaimana kami membangun misalnya kekuatan itu dengan bersama, baik itu dari dalam program, misalnya kayak tadi produk IPHI untuk para IPHI. Contoh saja air mineral, contoh. Misalnya catering itu kan bisa dimanfaatkan misalnya dengan haji. Nah, ini menjadi hal-hal yang sangat penting ke depan. IPHI tidak melihat dari unsur apa dia, tidak melihat partai-partai, tidak, artinya bukan organisasi yang kepartaian, tapi organisasi untuk umat. Oleh karena itu, arahan Pak Gubernur dan Ketua IPHI Pusat tadi, saya selaku Ketua IPHI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2020-2025 mengajak seluruh alumni haji, para calon jemaah haji, mari kita bangun program-program yang betul-betul menyentuh kekuatan umat. Artinya baik itu ekonomi, sosial, dan peribadatan. Jadi tidak hanya cuma peribadatan saja, ceramah saja, tapi tidak. Tapi itu kepedulian, kesalehan umat dan kemaslahan umat. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia harus tetap netral dan tidak merambah ke dunia politik, lantaran itu bisa membuat perpecahan di tubuh organisasi. Sementara itu, Ketua Umum IPHI Haji Ismet Hasan Putro mengaku akan mengubah orientasi IPHI yang lebih fokus pada pengembangan ekonomi umat. Oleh karena itu, pihaknya kini telah memproduksi beras dan air mineral haji bahkan garam. Sebagai pengusaha, ia mengubah cara berpikir umat untuk mulai berwirausaha agar bisa menghasilkan produk haji yang dibeli oleh jemaah haji. Reporter Juru Kamera Citra Utama melaporkan untuk papres.com. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banyuasin memperketat pengawasan protokol kesehatan di lokasi penjualan hewan kurban. Salah satunya wajib menyediakan tempat cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperketat pengawasan protokol kesehatan di lokasi penjualan hewan kurban. Penerapan protokol kesehatan ini berdasarkan surat edaran Bupati Askolani pada 19 Juni 2020.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin Edil Fitri di SPMSI menjelaskan ada 12 lokasi publik yang wajib menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya Pasar Pagi Betung, Talang Kelapa, dan Banyuasin 3. Dia menambahkan pengecekan bukan hanya protokol kesehatan saja, melainkan pengawasan terkait syarat hewan yang bisa kurban seperti kesehatan. Hewan kurban sehat dan anggota tubuhnya tidak cacat. Untuk sapi dan kerbau berumur 2 tahun ke atas dan kambing berumur 1 tahun ke atas atau gigi seri sudah lepas. Sementara itu, salah seorang penjual hewan kurban di Banyuasin 3, Ridwan, mengatakan tempat usaha hewan kurban miliknya telah sesuai prosedur protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker, dan pengunjung yang datang jaga jarak. Sudah Pak, kita sudah menggunakan cuci tangan ada di sana Pak, menggunakan masker, dan kemarin dari dokter hewan ada menyarankan untuk buat 1 jalur Pak katanya. Seperti ini jalurnya Pak. 1 jalur bisa masuk dari sini keluar dari sana, agar masyarakat tidak berkerumun seperti itu Pak. Nah, ketika masyarakat beli kambing jadi 1 jalur tetap menjaga jarak Pak. Seperti itu Pak. Hanya saja, dia mengeluhkan omset penjualan hewan kurban jauh menurun dari tahun lalu lantaran dampak wabah COVID-19. Baru lagi untuk penjualan dibanding tahun kemarin lebih sepi tahun ini Pak. Berapa persen itu perkiraan? Diperkirakan kurang lebih sekitar 50% Pak. Dia menyebutkan harga hewan kurban seperti kambing sendiri bervariasi, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000 per ekor. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah melaporkan untuk palpres.com. Haji Iskandar diusulkan sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumsel periode 2020 hingga 2025. Dukungan sendiri berasal dari Dewan Perwakilan Daerah PAN Oki dan 18 Dewan Perwakilan Cabang PAN di Kabupaten Oki. Jelang musyawarah wilayah DPW PAN Sumsel, sejumlah nama diusulkan untuk menjadi calon formatur. Tak terkecuali Haji Iskandar SE yang diusulkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sumsel periode 2020-2025 oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Oki dan Dewan Pimpinan Cabang dari 18 kecamatan di Oki. Dukungan terhadap Haji Iskandar SE dinyatakan DPD PAN Oki dan DPC dari 18 kecamatan di Oki di Sekretariat PAN Oki Selasa 28 Juli 2020. DPD dan seluruh DPC PAN se-Kabupaten Ogan Komering Ilir siap mensukseskan Muswil kelima DPW PAN Sumatera Selatan dan mendukung saudaraku Iskandar SE maju sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Selatan periode 2020-2025. Kader siap, PAN Iskandar. Sementara Sekretaris DPD PAN Oki, Alfian SE berharap Iskandar juga disetujui sebagai calon tunggal karena dinilai sebagai sosok pemimpin yang bertalenta dan berpengalaman serta telah membawa kemajuan di tubuh PAN Sumsel. Reporter dan juru kamera Mujanto, palpres.com. Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 3 pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, anggota berhasil mengamankan 6 bungkus berisi narkoba berupa 45,62 gram sabu dan 40 butir pil ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang berhasil mengamankan 3 pengedar narkoba yang berserakan di Palembang. Pelakunya yakni Anas Antara Mutada, warga Jalan Mayor Zen, Lorong Bade, Kelurahan Sungai Selais, Kecamatan Kalidoni, Sopian Alespian, warga Lorong Karya Bakti, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang, dan Santul Bahri, warga Jalan Sila Beranti Gang Satria 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji melalui Kasat Narkoba AKBP Siswandi dalam press release di Aula Mapolrestabes Palembang Selasa 28 Juli 2020 mengatakan tertangkapnya ketiga pelaku berawal dari informasi dari masyarakat mengenai peredaran dan sering terjadi transaksi narkoba. Dari informasi tersebut, petugas berhasil mengamankan ketiga pelaku di tempat berbeda dengan barang bukti ekstasi dan sabu. Atas nama tersangka A. Tersangka A ini pada saat kita lakukan upaya paksa penggerbekan di TKP, tersangka sempat melarikan diri. Jadi kita ketemukan barang bukti nek sebanyak 800 butir. Kemudian karena melarikan diri, terus kita lidik. Nah, alhamdulillah hari ini kemarin kita dapat amankan dan kita proses. Kemudian kasus yang kedua
kepentingan sabu 45 gram dan inek 40 inek. Dengan tersangka ISS ini kita tangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juli karena ada informasi masyarakat. Kemudian kasus yang ketiga barusan kemarin Senin dengan BB 4,19 gram. Jadi 3 tersangka ini adalah beredar. Atas ulahnya, ketiga pelaku terancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpers.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan massa yang terdiri dari pengurus RT, tokoh pemuda dan masyarakat Kelurahan Bingin Teluk, Kabupaten Musirawas Utara mendatangi kantor Camat Rawas Ilir Selasa 28 Juli 2020. Kedatangan massa ini diduga karena tidak disetornya pajak bumi dan bangunan milik masyarakat oleh oknum camat tahun 2019 lalu. Berikut liputannya. Puluhan massa yang terdiri dari RT, tokoh pemuda dan masyarakat Kelurahan Bingin Teluk, Kabupaten Musirawas Utara mendatangi kantor Camat Rawas Ilir Selasa 28 Juli 2020. Aksi tersebut merupakan buntut dari dugaan tidak disetorkannya pajak bumi dan bangunan milik masyarakat Kelurahan Bingin Teluk tahun 2019 oleh oknum camat setempat. Dalam aksi itu, massa meminta agar Bupati Muratara menonaktifkan oknum camat dimaksud yang dinilai sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat karena dianggap merugikan masyarakat setelah diduga menggelapkan setoran PBB tahun 2019. Selain itu, kepada pihak Kelurahan Rawas Ilir, massa juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana Kelurahan Bingin Teluk. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah tahu, sudah membaca di media-media online, bahwa ada pengalihan dana kelurahan terhadap oknum-oknum yang ada di Kecamatan Rawas Ilir ini. Pada hari ini kami mohon kiranya Bapak yang bersangkutan untuk mundur. Apabila tidak mundur, maka kami Kelurahan Bingin Teluk akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi pada masyarakat. Kami Kelurahan Bingin Teluk siap? Siap berkorban? Sementara mewakili Camat Rawas Ilir menerima massa, Sekretaris Camat Herman Suwandi berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan apapun yang disampaikan oleh massa aksi. Ini saya sampaikan, nanti kita masuk ke dalam, diperwakilan masing-masing RT untuk ke dalam. Jadi apa yang akan disampaikan, silakan disampaikan. Nanti kita apa yang dimasakan, apapun yang ini kita kami terima dan akan kami sampaikan nanti ke pimpinan. Mungkin silakan untuk yang ini masuk ke dalam kita, perwakilan para RT. Kita bicara nanti di dalam. Usai menyampaikan aspirasinya, massa menegaskan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam 1 minggu ke depan, maka akan digelar aksi massa yang lebih besar lagi. Reporter dan juri kamera Sony Harsono, palpers.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.